Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti mata kuliah penologi. Untuk mata kuliah penologi ini sudah saya jelaskan minggu yang lalu tentang penologi itu apa. Penologi sendiri yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan pidana atau pemidanaan atau penghukuman. Jadi kalau menurut Sutherland, memperluas pengertian penologi ini mencakup juga tentang kebijakan, penalisasi serta usaha-usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Terus objek studi penologi ini sudah saya jelaskan juga minggu lalu. Ada tentang jenis pidana, ada tujuan pemidanaan, efektivitas pemidanaan, dan dampak pemidanaan itu seperti apa. Di penologi ini sendiri, penologi ini berkaitan dengan rumpun-rumpun yang ada. Yang pertama ada hukum pidana, ya, ada tentang kriminologi, kejahatan, sebab-sebab kejahatan itu apa, terus ada viktimologi, ilmu yang pelajari tentang korban di sini, terus yang terakhir ada penologi sendiri. Jadi mata kuliah penologi ini berkaitan, ya, sangat erat dengan hukum pidana, kriminologi dan viktimologi. Terus penologi sendiri ini melihat kalian di sini harus mengamati tentang apa tindakan yang tepat untuk memperlakukan pelaku seperti itu. Apakah dengan cara ketika dia melakukan suatu perbuatan maka dia dihukum seperti itu. Ini pandangan misalkan. Atau tadi ada ultimum remedium, hukum jalan terakhir. Gimana kalau misalkan pelaku itu mau bertanggung jawab terhadap korbannya? Apakah pelaku tersebut tetap diproses pidana seperti itu tanpa melihat tanggung jawabnya itu, misal seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana tindakan perlakuan terhadap pelaku itu dapat berlaku efektif. Nah, tadi ketika seorang melakukan perbuatan memang di situ yang melanggar hukum material yang ada, ya, terus dia dikenakan hukuman, itu sudah efektif loh. Ilmu pengetahuan tentang perkembangan pemidanaan dan kebijakan pemidanaan itu sendiri bagaimana. Nah, ini tadi. Ini kajian kalian sebagai seorang juris, ya, mahasiswa hukum, untuk mendalami penologi ini seperti apa. Nah, teori pemidanaan ini sekilas aja. Dalam teori pemidanaan itu ada 3 teori, ini yang sangat umum, ya. Ada teori retributif absolut, yang artinya teori absolut ini ketika seorang melakukan kejahatan, ketika seorang melakukan tindak pidana, maka seorang itu tersebut, ya, akan diproses hukum atau hukum sebagai pembalasan di situ. Nah, itu yang disebut dengan teori retributif. Ada juga teori relatif tujuan. Tujuan dari hukum ini apa seperti itu? Apakah membuat orang ini takut atau membuat orang ini jera atau pembalasan seperti itu. Nah, ini disebut dengan teori relatif seperti itu. Punya pandangan tersendiri bahwa hukum itu bukan sebagai pembalasan, tapi hukum ini sebagai tempat, ya, untuk membina, ya, untuk merubah perilaku seseorang seperti itu ketika dia diproses dan ditetapkan menjadi terpidana dan ditaruh, ya, di tempat lembaga pemasyarakatan atau rutan atau tempat-tempat yang memang sudah diatur di situ oleh undang-undang. Atau teori integratif, gabungan, jadi melihat keseluruhan seperti itu. Ultimum remedium, hukum itu jalan terakhir, mana yang tepat. Nah, itu di sini tentang masalah teori pemidanaan. Terus ada jenis sanksi dalam hukum pidana, ya. Nih kalau di slide kalian bisa lihat, sanksi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan. Masing-masing memiliki prinsip dan tujuan masing-masing sesuai dengan teori serta filosofis yang dipahaminya. Sehingga di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan yang fundamental. Keduanya bersumber pada ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar. Mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak pada ide dasar. Untuk apa diadakan pemidanaan? Nah, ini kajian sama yuris-yuris semua, ya kan? Karena di sini
ya, tentang potret hukum, tentang pemidanaan, tentang penghukuman, ini berbeda-beda pandangan seperti itu. Ada yang setuju ketika seorang melakukan kejahatan maka dia dihukum seperti itu. Kalau bisa hukumannya tinggi. Ada juga tadi hukum progresif seperti itu. Hukum responsif, melihat pemidanaan yang berbeda seperti itu. Disesuaikan. Terus di slide ini bentuk-bentuk sanksi pidana yang banyak diterapkan adalah pidana penjara, kurungan, dan denda. Ini yang sering. Kalau misalkan kalian dengar, kalian perhatikan penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana mati hanya terdapat pada beberapa perundang-undangan saja, seperti undang narkotika, psikotropika, dan lain-lain. Penjara ada yang waktu tertentu 20 tahun atau lebih, ya, atau seumur hidup. Ada yang pidana mati seperti itu. Tergantung kejahatan apa yang dilakukannya, itu bisa dipertimbangkan atau tidak. Terus di sini pencantuman jenis pidana dapat diidentifikasikan dalam setiap undang-undangan pidana, baik yang berkualifikasi tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Demikian juga bentuk perundang-undangan yang substansinya ialah perundang-undangan administrasi, contohnya pelakuan perlindungan konsumen, pabean, dan sebagainya. Jadi di dalam hukum pidana sendiri ada yang bersifat umum dan yang bersifat khusus, ya. Lex spesialis, derogat, lex generalis. Ada yang khusus menyampingkan yang umum seperti itu. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan apa yang diperbuatnya, apa yang dilakukannya seperti itu. Ada yang bersifat tadi pidana, dihukum, ada yang bersifat administrasi, dan seterusnya, pencabutan-pencabutan. Dari kenyataan tersebut di atas, ternyata banyak sanksi pidana selama ini dalam produk kebijakan legislasi masih dijadikan sanksi utama. Karena banyaknya produk perundang-undangan pidana yang memuat sanksi pidana menunjukkan bahwa tingkat pemahaman para legislator terhadap masalah-masalah pidana dan pemidanaan masih terbatas. Tadi, setiap undang-undang, ya kan, hampir keseluruhan dibuat, ya, ini menekankan pada sanksi utamanya itu pidana ketika ada permasalahan-permasalahan. Nah, tadi dibaca di slide ini. Dari kenyataan tersebut di atas ternyata banyak bahwa sanksi pidana selama ini di dalam produk kebijakan legislasi masih dijadikan sanksi utama. Karena banyak produk undang-undangan pidana yang memuat sanksi pidana menunjukkan bahwa tingkat pemahaman para legislator terhadap masalah-masalah pidana dan pemidanaan masih terbatas tadi. Nah, itu tadi. Jadi seorang yuris mahasiswa hukum, ya, dari sekarang ya membuat legal kontrak drafting, nanti harus ketika misalkan di parlemen atau di tempat kerja harus biasa seperti itu. Apakah sanksi pidana, ya hukuman, ini memang sangat prioritas seperti itu. Atau tadi ultimum remedium, hukum itu jalan terakhir. Atau dengan teori-teori apa yang bisa membuat seorang tidak melakukan tindak pidana karena takut, karena ngeri seperti itu. Ketika dia melakukan perbuatan tersebut, maka dia akan dihukum. Bukan sebagai hukum, sebagai pembalasan, bukan misalkan. Nah, itu teori lama misalkan seperti itu. Tapi tadi ketika orang melakukan kejahatan maka dia harus dihukum, teori pembalasan. Tapi masih berlaku juga sampai saat ini. Nggak apa-apa, nggak menutup kemungkinan seperti itu. Karena memang dengan pembalasan kadang-kadang tadi itu bisa membuat jera juga sebagai potret-potret untuk orang-orang. Ketika melakukan hal-hal tersebut maka dia akan dihukum misalkan. Pemahaman legislator mengenai jenis sanksi pidana masih banyak dipengaruhi oleh pandangan lama yang menegaskan bahwa setiap orang telah melakukan kejahatan harus diberi atau dibalas dengan pidana yang setimpal. Nah, ini tadi pandangan pemahaman. Jadi kalian sebagai seorang yuris mahasiswa hukum, nah, harus terbuka pandangan-pandangannya. Ya, apakah pas misalkan ketika orang melakukan kejahatan, tindak pidana, perbuatan tersebut harus dihukum. Nah, makanya banyak terobosan-terobosan, ada diversi, ada restoratif justice, ada diskresi, ya kan, dari penegak hukum itu sendiri. Karena apa? Menghindari tentang di sini tanda kutip pembalasan, dipidana. Makanya ada rumbo pekon dan seterusnya. Oke, jadi semua dari materi-materi yang saya sudah berikan, udah ada yang saya ulas kembali. Di sini saya memberikan tugas penologi sendiri, ya. Ini harus kalian kerjakan. Tugas ini kelompok maksimal 5 orang. Yang kedua membuat video materi penologi minimal 8 menit secara keseluruhan. Substansinya tentang materinya, penologi menurut saudara itu apa? Ya, kan sudah saya jelaskan tentang penologi itu apa.
ilmu yang mempelajari tentang hukuman, tentang pemidanaan, tentang masalah kebijakan, perkembangan pemidanaan saat ini bagaimana. Nah, itu kalian bisa cari literaturnya, bukunya di perpustakaan, atau kalian cari dari jurnal-jurnal tentang masalah penologi itu seperti apa. Objek penologi, tadi saya sudah jelaskan. Terus yang ketiga, kalian wawancara. Pilih ya, dipilih. Ada kelima di sini pilihannya. Ada rutan, ada lapas, ada bapas, ada dinsos, ada dinas PPA Pemda Lampung Utara. Ya kan, tentang rutan, tentang lapas, bapas, dinsos, dinas PPA. Ini bagaimana? Tentang masalah perkembangan-perkembangan, ya kan, ketika pelaku itu dipidana, ketika dititipkan di rutan apa ditaruh di lapas, apa yang dilakukan oleh lapas tersebut untuk merubah perilakunya, apa dibiarkan saja, apa memang dirubah, efektif tidak seperti itu ketika hukuman terpidana atau pelaku, ya kan, ini tinggi seperti itu. Nah, itu tadi kajian kalian. Tanyakan dengan rutas, lapas, bapas. Bapas ini ada di Bukit Kemuning. Lampung Utara ini cukup lengkap. Ada rutan, lapas, bapas. Bapas ini balai pemasyarakatan. Nah, di sini yang mengontrol tentang kajian-kajian keilmuan, ya kan, tentang masalah rutan, lapas. Nah, itu kalian bisa tanyakan. Dinas PPA, perempuan dan anak. Ketika ada kejahatan, ketika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap perempuan dan anak di sini, boleh masyarakat Lampung Utara mengadukan ke Dinas PPA. Nanti di situ diberikan advokasi, pendampingan sampai mengembalikan psikologi korban tersebut atau dinsos. Kalian perhatikan bagaimana tupoksinya di sini terkait dengan masalah penologi. Nah, terus ada post wajib ya, kalian kirim ke YouTube atau IG. Pilihannya FB, tweet, atau kirim ke Ibrahim Fikma Edrisi, yaitu Ibrahim Fikma Edrisi @umko.ac.id. Nah, tag atau tandai atau pagar, ya kan, pagar Ibrahim Fikma Umko Ibrahim Fikma Edrisi penologi. Oke, jadi semua ini tugas penologi ya dari saya, ini harus dikerjakan. Deadline-nya Jumat ya, tanggal 4 bulan 6 2021 pukul 10.00 WIB. Nah, ini tadi untuk tugas penologi ya, sudah cukup jelas. Jadi kalian di sini saya berikan tugas untuk membuat video 8 menit. 8 menit ini secara keseluruhan itu minimal. Mau lebih dari setengah jam, 1 jam nggak apa-apa. Yang penting secara komprehensif. Terus terakhir, kalian juga berikan harapan dan solusi kalian tentang perkembangan penologi seperti itu. Ya, seperti apa? Tentang masalah pemidanaan, penghukuman. Nah, kalian baca dulu jurnal-jurnal, buku-buku tentang penologi itu apa sih, maksudnya seperti apa. Nah, ini berdasarkan ya kan versi, berdasarkan menurut saudara. Ya, saya batasi seperti itu. Menurut kalian apa sih penologi itu? Ya kan? Oke, kawan-kawan, Yuris semua, ini saja materi yang saya bisa berikan tentang penologi dan tugas penologi. Ini bisa kalian kerjakan bulan depan dikumpul seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.